Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam thumma istawa 'alal 'arsy yudabbirul amr ma min syafi'in illa min ba'di idnih dzalikumullahu rabbukum fa'buduh afala tadhakkarun. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Anak-anak yang saya sayangi, rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam surat An-Nur ayat 14, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu fid dunya wal akhirah lamassakum fima afadtum fihi 'adzabun 'adzim. Dan seandainya bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepada kamu di dunia dan di akhirat, niscaya kamu ditimpa azab yang besar disebabkan oleh pembicaraan kamu tentang hal itu. Anak-anak yang saya sayangi, rahimani wa rahimakumullah, makna ayat ini yaitu seandainya bukan karena karunia Allah dan rahmatnya berupa kebaikan yang meliputi kebaikan diniyah dalam hal agama maupun dalam hal kenikmatan dunia. Kemudian juga karunia Allah dan rahmatnya yang berupa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memberikan siksaan ataupun adab secara langsung kepada orang yang berbuat dosa. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala memberinya kesempatan untuk bertobat dan memperbaiki diri, dan Allah menerima taubat orang yang mau bertobat. Itu semuanya adalah karunia Allah dan rahmatnya. Maka dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, kalau bukan karena karunia Allah dan rahmatnya, pasti kita sudah hancur binasa, ditimpa adab yang besar disebabkan perbuatan dosa yang kita lakukan. Maka marilah kita mensyukuri karunia Allah dan rahmatnya dengan beribadah hanya kepadanya dan taat kepadanya. Anak-anak yang saya sayangi, rahimani wa rahimakumullah, berikutnya sebelum kita mulai materi pertama hafalan Al-Quran, saya akan menjelaskan sedikit tentang ataupun keutamaan yang lain tentang orang yang belajar ataupun membaca Al-Quran. Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim serta yang lainnya, Nabi SAW mengatakan, La hasada illa fitnatain. Rajulun atahu Allahu malan fasallatahu ala halakatihi fil haqq. Wa rajulun atahu Allahu hikmah fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Tidak ada hasad atau ghibtah yang terpuji kecuali pada dua hal, yaitu yang pertama, seseorang yang Allah memberikan kepadanya harta, kemudian dia habiskan, dia infakkan di jalan kebenaran, jalan kebaikan. Yang kedua, seseorang yang Allah memberikan kepadanya hikmah, yaitu Al-Quran, kemudian dia mengamalkannya dan mengajarkannya. Anak-anak yang saya sayangi, rahimani wa rahimakumullah, di antara penyakit yang sangat berbahaya baik bagi jiwa maupun raga kita,
yaitu penyakit hasad, iri, dengki, menginginkan nikmat yang ada pada diri orang lain, tidak senang orang lain mendapatkan nikmat, dan menginginkan agar nikmat orang tersebut hilang. Ini disebut dengan hasad. Tidak senang ketika orang lain mendapatkan nikmat dan dia menginginkan agar nikmat orang tersebut hilang darinya. Namun, tahukah kalian wahai anak-anakku bahwa ternyata ada hasad yang dibolehkan? Ini sebagaimana yang kita baca dalam hadis tadi. Dan hasad jenis ini, hasad yang dibolehkan ini, para ulama menyebutnya dengan istilah ghibthah, yaitu seseorang ingin menjadi seperti orang lain tanpa mengharapkan nikmat orang tersebut hilang darinya. Ini perbedaannya dengan hasad. Kalau hasad ingin tidak senang terhadap nikmat yang diperoleh orang lain dan berusaha atau ingin agar nikmat orang lain tersebut hilang. Adapun ghibthah tidak, dia ingin mendapatkan nikmat seperti orang lain tapi dia tidak mengharapkan nikmat orang lain tersebut hilang. Ini disebut dengan ghibthah. Pada hadis tadi, salah satu orang yang boleh kita hasad dalam arti ghibthah kepada orang tersebut yaitu orang yang dikaruniai oleh Allah berupa hikmah. Hikmah di sini artinya Al-Qur'an dan segala hal yang mencegah dari kejahilan dan menjauhkan dari keburukan. Orang yang disebutkan dalam hadis ini, orang yang diberikan hikmah oleh Allah, Al-Qur'an, kemudian dia mengamalkannya dan mengajarkannya, orang yang seperti ini boleh kita ghibthah kepadanya. Hasad yang terpuji, ghibthah kepadanya, ingin seperti orang tersebut tanpa menghendaki agar nikmat orang tersebut hilang darinya. Dan ini adalah keutamaan yang besar, keutamaan yang sangat tinggi bagi orang yang mengamalkan Al-Quran dan mengajarkannya. Sampai-sampai Nabi SAW membolehkan kita untuk hasad, ghibthah kepada orang tersebut. Anak-anak yang saya sayangi, rahimani wa rahimakumullah, berikutnya kita mulai untuk materi pertama, hafal Al-Quran. Untuk hari ini, hari Selasa 31 Maret 2020, kita persilahkan murid dari absen 12 sampai 22. Untuk kelompok juz 28 boleh memilih tilawah Al-Quran surat Al-Munafiqun atau murajaah surat Al-Haqqah. Untuk kelompok di atas juz 28 boleh memilih tilawah Al-Quran surat Al-Maidah ayat 24 sampai 31 atau murajaah Al-Quran surat Al-Haqqah, atau boleh juga tasmi' hafalan baru. Tasmi' boleh melalui panggilan suara atau telepon, boleh juga video call, kami buka sampai pukul 10. Juga boleh melalui rekaman suara maupun video, kami tunggu maksimal pukul 20 atau jam 8 malam. Bagi anak-anak dengan nomor absen 1 sampai dengan 11 dan 23 sampai 34, silakan mengerjakan tugas hari ini, terutama kitabah Al-Quran, menulis Al-Quran surat Al-Balad ayat 4 sampai dengan 5 beserta artinya. Apabila sudah selesai, difoto kemudian dikirimkan ke nomor kami, japri tidak di grup. Murid yang tidak mengerjakan tugas berarti dianggap tidak masuk, tidak hadir, serta akan ada laporan di akhir pekan. Demikian, barakallahu fikum jami'an. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.